Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrey Sulistianto dengan NIM 21521134 akan mempresentasikan hasil observasi saya di bisnis kebab Salman Al Farisi. Yang pertama adalah profil perusahaan. Mbak Titik sebagai owner usaha kebab Salman Al Farisi memiliki basic di bidang fashion. Pada tahun 2008, beliau mewujudkan cita-citanya untuk memulai usaha di bidang fashion yang bernama Joslina Fashion. Beliau membuka toko di rumahnya sendiri dengan modal sendiri dan memanfaatkan lahan atau tanah yang ada. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2020 negara Indonesia diserang dengan pandemi COVID-19 yang telah mengubah cara hidup Mbak Titik secara drastis. Beliau melihat peluang usaha yang cocok di saat pandemi COVID-19 saat itu. Usahanya yang dia rintis sejak tahun 2008 telah mengalami penurunan yang sangat drastis. Pada saat itulah beliau menyelamatkan dan mengembangkan bisnisnya dengan mencari inovasi bisnis baru, khususnya di bidang kuliner. Dan pada saat itulah maraknya bisnis di bidang kuliner, khususnya street food. Inovasi baru ini yaitu bisnis kebab Salman Al Farisi. Di samping ia memiliki bisnis fashion, beliau juga memulai bisnis kebab di rumahnya sendiri dengan mendirikan stand atau gerobak. Agar bisnis kebab ini dikenal banyak orang, beliau meminta tolong karyawannya untuk mempromosikan di media sosial, dan ia juga mempunyai sosial media sebagai media promosi. Seiring berjalannya waktu, beliau menambah menu-menu yang ada di bisnis kebabnya itu sendiri. Di antaranya yang pertama kebab original, kebab hitam atau kebab black, kebab mozzarella, kebab roti, kebab sosis, burger, hot sosis, canai, Big Mac, dan cheeseburger. Sampai sekarang beliau telah membuka cabang kebab di 5 titik daerah yang tersebar di Boyolali. Yang pertama ada cabang Telatar, yang kedua cabang Pasean, cabang Aru-Aru, cabang Pulau Kadang, dan Ekimat Landusari. Dengan setiap stand atau gerobak 1 karyawan atau serving, jadi totalnya ada 5 karyawan dalam bisnis kebab tersebut. Untuk jam operasional kerjanya yaitu dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Beliau mengatakan selama terjun di dunia bisnis, kendala yang pertama adalah sulitnya mencari karyawan yang benar-benar bekerja. Banyak yang sudah mendaftar tapi malah keluar. Maka dari itu Mbak Titik cari karyawan baru lagi. Lalu kendala yang kedua adalah saat musim hujan, biasanya penjualan itu menurun. Jadi strategi yang dilakukan beliau adalah promosi dengan memperhatikan waktu. Jika bisnisnya sepi, beliau memutar otak untuk menyesuaikan pengeluarannya, dan jika sedang ramai, beliau melakukan strategi diskon. Misalnya beli 2 kebab gratis 1. Yang kedua yaitu komunikasi bisnis dalam perusahaan. Dalam menjalankan bisnisnya, beliau terus berkomunikasi, baik berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran bisnisnya. Beliau memiliki 5 titik cabang yang tersebar di Kabupaten Boyolali. Dengan setiap titik itu terdapat 1 orang sebagai karyawan atau sebagai serving. Untuk menjangkau komunikasi dari semua lokasi bisnisnya,
Tidaklah mudah, beliau menggunakan sosial media untuk sebagai sarana komunikasi untuk memastikan kelancaran operasional, efisiensi serta kepuasan pelanggannya. Sebelum karyawan berangkat ke lokasi penjualan, semua karyawan berkumpul di rumah beliau untuk diberikan arahan serta motivasi. Beliau selalu mengingatkan kepada karyawannya untuk selalu menjaga kebersihan di tempat penjualan atau di lokasi penjualan dan ramah serta sopan terhadap semua pelanggan. Sesampainya di lokasi penjualan, semua karyawan harus berkomunikasi dengan beliau ketika ada masalah atau kendala yang terjadi di lokasi penjualan melalui media WhatsApp. Seperti jika ada stok bahan yang habis, ada peralatan yang sudah tidak layak pakai, atau lain sebagainya. Kendala-kendala yang dikeluhkan oleh karyawan akan direspon cepat, akan ditanggapi, dan akan ditindaklanjuti beliau. Ketika ada bahan yang habis, beliau segera mengantarkan bahan-bahan tersebut ke titik lokasi penjualan. Begitu juga ketika ada keluhan dari pelanggan seperti produk kebabnya kurang matang atau kurang manis atau pedas dan sebagainya, karyawan akan menerima keluhan tersebut lalu menanggapi atau memberikan solusi atas keluhan tersebut kepada pelanggan. Semua keluhan-keluhan dari pelanggan ini untuk evaluasi ke depannya. Kegiatan promosi penjualan juga dilakukan oleh karyawannya. Beliau berkomunikasi dengan karyawannya dan meminta tolong untuk mempromosikan usahanya melalui media sosial seperti story Instagram, seperti story WhatsApp atau Facebook. Hal ini untuk meningkatkan penjualan. Yang ketiga adalah korespondensi bisnis. Yang pertama, perusahaan bisnis yang dijalankan oleh beliau tidak lepas dari kegiatan surat menyurat untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Setiap beliau membuka lowongan kerja, beliau memberikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftar pekerjaan tersebut. Selanjutnya, calon karyawan mengirimkan surat lamaran kerja di rumahnya. Lalu beliau mengecek surat tersebut untuk ditindaklanjuti dan dihubungi melalui WhatsApp untuk di interview. Yang kedua, ketika stok bahan habis, beliau akan mengirimkan permintaan kepada pihak pemasok seperti kehabisan bahan daging, saus, dan lain sebagainya. Surat yang dikirim harus detail dan rinci agar tidak ada kesalahan dalam proses pengiriman barang. Selanjutnya yaitu laporan penjualan perusahaan. Investasi awalnya yaitu 90 juta. Untuk pemasukan yang pertama, omset rata-rata per hari yaitu 1.400.000. Untuk omset rata-rata per bulan yaitu 42 juta. Selanjutnya yaitu pengeluaran yang pertama yaitu pemakaian bahan baku sebesar 15 juta. Untuk biaya karyawan selama 1 bulan yaitu 10 juta, biaya sewa tempat 700.000, biaya pemeliharaan alat 1.200.000, biaya lain-lainnya yaitu 1 juta. Jadi total pengeluarannya 27.900.000. Untuk keuntungan bersihnya yaitu 14.100.000. Kesimpulan dari observasi kali ini adalah Mbak Titi sebagai owner kebab Salman Al Farisi yang memulai bisnisnya, karirnya di bidang fashion dengan mendirikan Josena Fashion pada tahun 2008. Namun pada tahun 2020 negara Indonesia diserang dengan pandemi COVID-19, memaksa Mbak Titi untuk beradaptasi dengan situasi ekonomi yang akan mendatang. Melihat peluang bisnis kuliner yang berkembang, ia memulai usaha kebab dari rumahnya. Kini kebab
Salman Farisi berkembang pesat dengan 5 cabang yang tersebar di Kabupaten Boyolali. Kesuksesan ini didukung dengan strategi komunikasi yang baik. Beliau menggunakan media sosial sebagai sarana untuk promosi dan komunikasi dengan semua karyawannya, serta memastikan kelancaran operasionalnya di setiap cabang. Beliau juga memberikan arahan langsung kepada karyawannya setiap hari untuk selalu menjaga kebersihan, untuk selalu sopan dan ramah kepada semua pelanggan. Dalam menangani kendala seperti stok bahan yang habis atau misalnya keluhan dari pelanggan, beliau merespon dengan cepat, menanggapi dengan cepat, dan mengambil langkah untuk evaluasi ke depannya dan untuk perbaikan ke depannya. Kegiatan promosi yang dilakukan beliau melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Di samping itu, korespondensi bisnis juga menjadi bagian penting dalam bisnis ini, terutama dalam hal pembukaan lowongan kerja untuk karyawannya beliau dan pemesanan bahan baku. Meski menghadapi berbagai tantangan seperti sulitnya mencari karyawan yang sesuai dan penurunan pendapatan pada saat musim hujan, beliau berhasil mengatasinya dengan strategi promosi dan penyesuaian biaya operasionalnya. Terima kasih atas presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.